Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini majelis ke-26 dalam membaca kitab Al-Ghayatu wat Taqrib matan Abi Syuja fi Fiqh Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Di pertemuan ke-26 ini kita melanjutkan pembahasan masih dalam Kitabus Shalah. Beliau akan menyebutkan fasal setelah selesai semua dari pergerakan-pergerakan solat, bacaan solat yang kita ambil di beberapa kali pertemuan. Maka sekarang beliau akan mulai membahas hal-hal yang terkait dengan apa yang telah lewat. Kata beliau, faslun, pasal, wal mar'atu tukhalifur rajul fi arba'ati asya. Dalam perkara yang telah lewat, maka seorang perempuan, seorang wanita berbeda dengan laki-laki dalam 4 perkara. Artinya sebelumnya beliau terangkan secara umum bahwa dalam sholat ada gerakan dan ada bacaan. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari yang telah lewat itu, ada beberapa hal yang perempuan berbeda dengan laki-laki. Beliau sebutkan ada 4. Kita lihat apa yang beliau sebutkan dan kita melihat bagaimana pandangan juga ulama kita dalam masalah ini. Kata beliau, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Ini hal yang pertama. Seorang lelaki dalam sholat, dia menjauhkan kedua sikunya dari 2 sisinya. Itu sunnah laki-laki untuk bersayap dalam sholat. Dia jauhkan kedua sikunya dari kedua samping kiri dan kanannya. Ini kalau sujud. Dan kita sudah terangkan di pertemuan sebelumnya, ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah seorang ketika sujud, dia arahkan siku kanan ke arah kanan, kiri ke arah kiri. Dan kita sudah ingatkan sebelumnya, ini kalau tidak mengganggu yang samping kiri dan kanan. Kalau mengganggu maka cukup diangkat saja sikunya. Karena tidak boleh siku ini ketika sujud melantai. Tidak dibolehkan. Bahkan para ulama mengatakan itu hukumnya haram. Karena diserupakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan
anjing. Dengan anjing. Jadi kalau memang tidak bisa direnggangkan, maka hanya diangkat ketika kita sujud. Tidak melantai. Nah, sekarang perempuan bagaimana? Apakah sunnah juga direnggangkan? Kata beliau, ini yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sunnah untuk dia renggangkan sikunya ke arah kanan, kalau yang kanan ke arah kiri, kalau yang kiri. Perempuan tidak. Perempuan tidak. Ini pendapat dalam madhab Syafi'iyah diselisihi oleh ulama madhab yang lain. Pendapat yang disebutkan oleh penulis ini tidak ada dalilnya secara nas dari Nabi SAW. Dalil mereka hanya mempertimbangkan seorang perempuan kalau dia renggangkan seperti laki-laki, maka akan tersingkap auratnya. Itu saja sisinya. Itu pendalilan. Sementara mayoritas ulama yang lain tidak. Ini menjauhkan siku dari samping kiri dan kanan itu sunnah umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada nas dari Nabi SAW mengecualikan perempuan. Dan pendapat mayoritas itu lebih kuat. Kenapa? Karena asal sama laki-laki dan perempuan. Masalah aurat itu kan masalah lain. Artinya kita katakan dulu ini sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau dikhawatirkan akan tersingkap pakaian sholatnya dengan ini, maka jangan dilakukan. Kan ini sunnah. Tidak boleh gara-gara melakukan sunnah dia melakukan hal yang membuat sholatnya batal. Tapi kalau bisa dia jaga auratnya. Pakaian sholatnya mukenanya lebar misalnya. Menutup seluruh badannya. Menutup seluruh badannya. Maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan sunnah ini. Tapi kalau seperti yang disebutkan oleh orang Syafi'iyah. Membuat auratnya tersingkap. Wajib bahkan bukan hanya sunnah. Wajib bahkan dia tidak merenggangkannya. Harus dia menjaga auratnya. Harus dia menjaga auratnya. Ini dalam hal yang pertama. Dan yang kuatnya tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kemudian berikutnya. Kata beliau. Wa yuqillu batnahu an fakidaihi fis sujudi war ruku'. Dan dia kalau laki-laki ya yuqillu batnahu, dia merenggangkan, menjauhkan perutnya dari paha ketika sujud dan ruku. Kalau laki-laki dia jauhkan. Jadi dia sujud, dia tidak rapatkan jarak antara sujud dan perutnya. Dengan pahanya tentunya kan. Dengan pahanya. Karena kalau mendekat ke paha otomatis dekat perutnya dari paha. Disunahkan laki-laki untuk menjauhkan. Menjauhkan. Iya. Kalau perempuan tidak. Sekali lagi dalam hal ini mereka tidak ada dalil. Dalil mereka adalah supaya terjaga auratnya. Mas sama seperti itu. Sama seperti itu. Dikhawatirkan kalau perempuan juga jauhkan, maka akan tersingkap apa? Auratnya. Sekali lagi kita katakan hal ini kalau memang masih bisa dia jaga auratnya. Sama antara laki-laki dan perempuan. Sunnah dia jauhkan antara perutnya dengan pahanya. Karena hukumnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan dan hal ini tidak ada dalil. Dan hal ini tidak ada dalil
dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengkhususkan perempuan. Artinya hukum yang sah, hukum yang sahih adalah sama kecuali memang terjadi. Kalau dia jauhkan maka akan tersingkap auratnya. Sudah, bukan hanya sunnah, harus dia rapatkan supaya tidak tersingkap auratnya. Supaya tidak tersingkap auratnya. Iya, itu hal kedua. Hal yang ketiga, wa yajharu fi maudi'il jahar. Ini laki-laki. Dia jahar pada tempat yang dijaharkan. Di sholat-sholat jahariyah. Sholat 5 waktu itu terbagi 2. Dilihat dari bacaannya. Jahar atau tidak terbagi 2. Ada namanya sholat jahariyah. Ada namanya sholat sirriyah. Sholat jahariyah itu selain duhur asar. Itu disebut sholat jahariyah. Selain duhur asar. Berarti maghrib, isya sama subuh. Itu disebut dengan sholat jahriyah. Selain itu disebut dengan sholat sirriyah. Laki-laki pada sholat yang dijaharkan, dia jaharkan. Perempuan tidak. Perempuan tidak. Dia tetap sirkan. Kenapa? Kalau ini memang ada sisi kekuatannya. Hanya saja nanti bisa dikatakan boleh dia jaharkan kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Karena Nabi SAW katakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Termasuk suaranya. Apalagi dalam baca Al-Quran. Apalagi dalam baca Al-Quran. Dikhawatirkan dia akan baca Al-Quran dengan suara ya yang membuat laki-laki yang mendengarnya ya, yang membuat laki-laki yang mendengarnya terfitnah. Yang membuat laki-laki yang mendengarnya nanti akan terfitnah. Secara umum memang ada larangan yang datang di dalam Al-Quran terkait dengan suara perempuan. Itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah mereka para perempuan ya merendahkan suaranya sehingga akan muncul hasrat, tamak dari orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Ini di dalam sholat ataupun di luar apa? Sholat. Jadi kalau akan terjadi fitnah, ada laki-laki di sekitarnya akan mendengar, maka sunnahnya dia tidak dijaharkan. Cukup dia menggerakkan lisannya. Cukup dia menggerakkan lisannya. Seperti yang disebutkan. Nah, ini ada sisi kekuatan. Tapi kalau tidak terjadi fitnah, tidak ada laki-laki yang mendengar, maka hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga menjaharkan di tempat yang dijaharkan. Mereka juga menjaharkan pada tempat yang dijaharkan padanya bacaan. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat. Wa idza nabahu syai'un fi salatihi sabbah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Apabila nabahu syai'un fi salatih. Luput darinya sesuatu dalam solatnya. Maka sabbah. Laki-laki ucapkan subhanallah. Laki-laki. Dia ucapkan subhanallah. Kalau perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan dia menepuk
punggung tangannya. Bukan mengucapkan apa? Subhanallah. Nah, ini ada memang hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa." Siapa yang lewat luput sesuatu dari solatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Apabila dia bertasbih mengucapkan subhanallah, maka orang akan perhatikan imam tadi yang luput akan mengetahui tadi saya ada salah. Ini dalam gerakan. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Karena at-tasfiq menepuk tangan itu untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Ini jelas sekali yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan langsung falyakul subhanallah. Hendaklah seorang itu mengucapkan subhanallah. Ini bagi laki-laki dan ini hal yang dibedakan yang keempat ini seperti yang beliau katakan. Beda antara laki-laki dan perempuan dalam mengingatkan imam. Beda antara laki-laki dan perempuan dalam mengingatkan imam. Kemudian di antara hal yang berbeda juga kata beliau wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Auratnya seorang lelaki di dalam solat itu di antara pusar dan lutut. Makanya kalau seorang lelaki dia pakai sarung, kemudian dia tutup, dia tidak pakai baju, dia tutup sesuatu di atas punggungnya. Misalnya kalau orang sedang umroh, dia tutup sesuatu di atas punggungnya. Atau bukan sarung di atas punggungnya, apa saja yang diletakkan di atas punggungnya. Sah solatnya. Dia sudah dianggap menutup aurat. Sementara perempuan, sepakat para ulama bahwa perempuan dalam solat semuanya adalah aurat. Kecuali wajah itu disepakati wajib dia buka. Perempuan solat semua badannya harus tertutup. Kecuali wajah wajib dia buka. Boleh dia tutup kalau darurat. Ada laki-laki yang lalu lalang misalnya, yang akan melihat kepadanya, hijab tidak menutupi dirinya, maka harus juga dia tutup untuk melindungi auratnya. Ini disepakati kalau wajah. Telapak tangan, demikian pula telapak kaki, itu diperselisihkan. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala belum berpendapat, kalau ini pun tersingkap telapaknya ya, bukan punggungnya. Bukan punggung tangan, bukan punggung kaki. Telapaknya, kalau tersingkap itu tidak membatalkan sholat. Kalau wajah itu disepakati oleh para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala, bahkan dalam semua madhab seperti itu. Dalam semua madhab seperti itu. Iya, terkait dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sini adalah memang itu hal yang dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan selainnya untuk laki-laki. Adapun perempuan juga sama dengan dalil dari Al-Quran dan juga kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam pembahasan ini. Inilah hal yang beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya lagi, faslun. Pasal. Walladhi tabatulu bihi sholatu ahada asyara syai'an. Sebagaimana dalam kitab At-Taharah, setelah belum membahas cara berwudu,
maka beliau bahas pembatal-pembatal wudhu. Di sini juga sama pembahasannya. Setelah beliau bahas cara sholat, ada bacaan, ada gerakan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang beliau bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Beliau berkata rahimahullah, walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an. Dan yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama, al-kalamul amdu. Berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Iya. Ini hal yang membatalkan sholat. Berdalil dengan Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil Quran disebutkan, diriwayatkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Adalah dulu kami berbicara dalam solat. Berbicara dalam solat. Hatta nazala, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Turun ayat ini. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut. Taat, tunduk. Ketika ayat ini turun, kata beliau, fa umirna bis sukut. Maka kami diperintahkan untuk diam. Kecuali bacaan solat. Diam dari berbicara hal yang lain. Wa nuhina anil kalam. Dan kami dilarang untuk berbicara. Ini dalil pertama. Dalil kedua. Ada dalam hadits riwayat Imam Muslim. Ini kejadiannya lucu. Di tengah para sahabat. Karena sebelum mereka tahu dilarangnya berbicara. Dinukil dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Jadi terjadi pada dirinya. Dikatakan syammata atisan fis sholah. Dia bersin dalam sholat. Dia bersin dalam sholat. Dia ucapkan alhamdulillah. Kan kalau orang bersin dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Di sampingnya tidak ada yang mengucapkan yarhamukallah. Sehingga dia berisyarat kepada teman-temannya untuk mengucapkan alhamdulillah. Sampai berbicara. Setelah sholat, Nabi SAW berkata kepadanya, inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh sholat tidak cocok sedikit pun dari ucapan orang. Pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih. Dalam sholat itu hanya untuk bertasbih. Wa takbir, bertakbir. Wa qiraatul Quran, dan hanya untuk membaca Al-Quran. Ini dalil juga dipakai oleh para ulama yang mengatakan kalau tidak sengaja, dalam artian orang tidak tahu hukum. Dia tidak tahu, baru saja misal masuk Islam. Baru saja kenal Islam. Ketika sholat dia berbicara pada temannya, tapi tidak sengaja, itu karena kebodohannya. Karena ketidaktahuannya kalau bicara itu membatalkan sholat. Maka itu tidak membatalkan. Apa dalilnya? Nabi tidak menyuruh dia untuk kembali sholat. Anda paham pendalilannya? Ini sisi pendalilan dari dua sisi. Sisi pertama, hadits ini menunjukkan tidak boleh berbicara. Sisi kedua, hadits ini kalau berbicaranya tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini hadits riwayat Imam Muslim. Dan juga
di antara yang mendukung kalau berbicaranya tidak sengaja karena lupa itu tidak membatalkan sholat. Juga disebutkan didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim diriwayatkan oleh mereka dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, rupi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaih. Diangkat catatan dosa dari umatku kalau dilakukan dengan khata', kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksa. Ya, ada orang sholat Allahu Akbar. Datang temannya, ya, dia paksa untuk berbicara. Dia geli-geli misalnya, sampai dia ketawa. Sah sholatnya atau tidak? Sah, kan dipaksa. Karena dipaksa. Iya, demikian pula kalau dia lupa, sama juga kalau dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua, wal amalul katsir. Dan melakukan perbuatan selain sholat dan banyak. Tapi perlu antum kasih catatan, al amalul katsir di sini bergerak dengan bergerak yang banyak, bukan untuk maslahat sholat. Itu catatan penting. Karena kalau untuk maslahat sholat, boleh. Boleh. Untuk maslahat sholat. Iya. Yang dimaksud dengan di sini adalah yang bukan untuk maslahat sholat. Contoh untuk maslahat sholat. Kita bisa contohkan kasus kisah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah sholat di atas mimbar. Beliau takbir di atas, ruku juga di atas. Ketika sujud, maka beliau kembali ke belakang, mundur. Jalan mundur. Baru beliau sujud di bawah. Setelah selesai sholat, beliau katakan, itu supaya kalian tahu bagaimana saya sholat. Berarti untuk maslahat apa? Untuk maslahat sholat. Kasus kedua, Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau, Sumamah. Ketika berdiri, beliau gendong. Ruku masih, sujud beliau letakkan. Bangkit lagi, beliau ambil, beliau gendong lagi. Ini untuk maslahat juga, karena kalau hanya diletakkan akan nangis. Nah, akan mengganggu sholat. Contoh ketiga, Nabi SAW bersabda, uqtulul aswadaini fis sholah. Bunuh dua yang hitam dalam sholat. Maksudnya di sini ular sama kalajengking. Kita sedang sholat, Allahu Akbar. Masuk ular, mendekati. Kalau kita tidak bunuh, dia akan membunuh kita. Boleh kita bunuh. Walaupun geraknya banyak. Sampai antum bergulat dengan ularnya. Itu boleh. Ya boleh. Sama juga jangan kelejengking. Antum bergerak. Sampai ke kiri, ke kanan. Tidak membatalkan sholat. Kenapa ini? Ini untuk maslahat. Untuk apa? Maslahat. Ini bergeraknya banyak. Tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Iya. Dari sini tadi dipakai berdalil juga oleh para ulama. Kalau ada seorang ibu sedang sholat. Ada anaknya. Misalnya di tempat tidurnya. Mau jatuh. Boleh dia. Tolong dulu anaknya. Baru lanjut sholat. Karena ini untuk maslahat. Daripada dia sholat. Pikirannya ke anaknya terus. Ini yang disebutkan semuanya. Makanya disebutkan dengan dalil-dalil tadi itu. Berarti yang dilarang untuk bergerak itu adalah pergerakan yang bukan maslahat apa? Sholat. Yang bukan maslahat sholat. Ini yang disebutkan. Dan para ulama berselisih juga pendapat terkait dengan bergerak yang banyak. Kapan dihitung banyak? Ini berselisih. Ada mengatakan kalau 3 kali ke atas. Tapi yang benar dalam hal ini,
Dan yang paling pertengahannya adalah kembali ke uruf, ke kebiasaan orang. Kalau orang bilang kamu telah bergerak banyak, itu sudah banyak. Itu sudah dianggap apa? Banyak. Kalau mereka masih menganggap itu sedikit, maka itu bukan bergerak yang banyak. Ini kembali ke uruf, itu yang paling pertengahannya dalam pendapat ini. Karena tidak ada batasan dari Nabi SAW berapa baru dikatakan banyak. Sebab mereka katakan bahwa dilarang untuk bergerak banyak selain dalam maslahat sholat. Karena ini akan menghilangkan khusyuk. Karena ini akan menghilangkan khusyuk di dalam sholat. Di dalam sholat. Cuman apakah dia akan membatalkan? Ini pertanyaan berikutnya. Apakah bergerak dalam sholat selain untuk maslahat sholat? Apakah dia akan membatalkan sholat atau hanya makruh bergerak dalam sholat selain maslahat sholat? Itu ada dua. Ada bergerak tapi masih ke arah kiblat. Ada bergerak sudah tidak ke arah kiblat lagi. Kalau dia bergerak tidak untuk masalah sholat. Bukan lagi ke arah kiblat. Badannya ya bukan kepala. Kalau kepala tidak membatalkan. Ini badannya sudah selain arah kiblat. Ke kiri ataupun ke kanan. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau masih ke arah kiblat. Maka hukumnya makruh. Di atas pendapat yang mengatakan khusyuk bukan rukun sholat. Karena memang pendapat yang kuat, khusyuk itu sunnah dalam sholat. Bukan rukun, bukan wajib. Kenapa? Susah orang kalau khusyuk. Karena bisa saja badannya tetap, cuman pikirannya. Itu kalau diwajibkan khusyuk, itu susah. Banyak orang sholat berdosa. Kenapa? Bisa saja badannya tenang. Tapi dia telah ke Jakarta, bahkan telah ke Arab Saudi. Kan macam-macam orang dalam sholat. Karena syaitan itu mendukung juga dalam hal itu. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzin farra syaitan walahu durat." Nabi SAW katakan kalau muadzin adzan, syaitan akan lari dalam keadaan keluar kentutnya. Tapi kalau sudah selesai adzan, datang. Dia akan membisikkan kepada orang sholat, ingat itumu, inimu, ingat kamu belum menikah, siapa nanti istrimu. Iya. Semua akan diingatkan sesuai dengan apa yang membuat kita. Setan kan tahu kebiasaan kita berdasarkan kebiasaan kita. Iya. Pokoknya dalam sholat itu kita akan ingat semuanya. Dari Makassar sampai ke Konawe, sampai ke Papua, pokoknya sampai ke mana-mana. Iya, sampai ke mana-mana. Itu orang dalam sholat. Bahkan kalau ada barang hilang dalam sholat akan muncul di mana kita simpan. Itu dalam sholat. Semuanya akan diingatkan. Iya. Kalau komat lari lagi. Setelah komat datang lagi. Syaitan seperti itu. Maka khusyuk ini susah kalau dikatakan syarat sah. Atau kewajiban dalam sholat. Makanya yang paling kuatnya khusyuk ini adalah sunnah. Di dalam sholat. Nah ketika kita katakan sunnah dalam sholat. Ada orang bergerak. Tidak terganggu sholatnya, tetap dia baca rukun-rukun sholat. Dia tetap bergerak dengan gerakan-gerakan sholat. Hanya saja dia kadang bergerak. Dengan hal yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya dibenci tapi tidak diharamkan. Dibenci tapi tidak diharamkan. Ini terkait dengan al-amal al-katsir. Berikutnya. Di antara yang membatalkan sholat adalah wal hadas. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Keluarnya hadas. Keluarnya hadas. Yaitu keluarnya sesuatu dari jalur depan atau belakang. Hadas di sini umum. Kencing, kentut, keluar air besar, atau
keluar cacing. Tiba-tiba ya, lagi sholat, gatal-gatal-gatal, ternyata sudah ada keluar. Itu batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Sama dengan keluarnya ya kotoran. Itu membatalkan wudhu dan otomatis membatalkan sholat. Ini tidak ada silang pendapat. Dinukil oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar dan selainnya. Kalau hadas itu membatalkan sholat. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, "Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansharif falyatawaddo wal yu'id sholatahu." Apabila salah seorang dari kalian kentut fasa, kentut tidak berbunyi. Karena kalau kentutnya berbunyi, takbirnya durot. Ini fasa. Tidak berbunyi, yang halus, tiba-tiba keluar baunya. Kalau ini ya tidak berbunyi saja batal, apalagi ada bunyinya. Apabila salah seorang dari kalian kentut di dalam sholatnya, maka hendaklah dia keluar dan dia berwudu serta ulang sholatnya. Serta ulang sholatnya. Dan hal ini tentunya tidak ada silang pendapat. Berikutnya lagi wahudutsun najasah. Adanya najis bukan dari dirinya. Bukan dari dirinya. Bukan keluar dari saat tadi. Bukan yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang. Tapi dari yang lain. Adanya najis. Misal, dia sedang sholat. Ternyata dalam sholat dia lihat. Di celananya ada najis. Di celananya ada najis. Batal sholatnya. Kecuali bisa dia buka tanpa menyingkap aurat. Karena sebentar juga termasuk pembatal sholat kalau auratnya tersingkap. Hal yang berikutnya. Kalau dia bisa buka tanpa menyingkap auratnya, tidak apa-apa. Dia tidak perlu batalkan sholat. Karena pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadits beliau sholat. Menjadi imam untuk para sahabat. Datang Jibril mengatakan bahwa di sandalnya ada najis. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya buka sandalnya dan tetap lanjut sholat. Ini kalau najisnya bisa dibuka. Hal yang ada najisnya bisa dibuka tanpa membuka auratnya, boleh langsung dilanjutkan. Tapi kalau akan membuka auratnya, maka di sini dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya. Karena adanya najis itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dan kita juga sudah melewatinya di pembahasan sebelumnya. Tidak ada silang pendapat bahwa syarat sahnya sholat tidak boleh ada najis. Di pakaian, di badan, dan di tempat sholat. 3. Tidak boleh ada najis di pakaian. Tidak boleh ada najis di badan. Tidak boleh ada najis di tempat sholat. Itu syarat sahnya. Artinya kalau ada, tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Ini yang disebutkan. Kemudian berikutnya, wankishaful aurah. Termasuk hal yang membatalkan sholat adalah tersingkapnya, terbukanya aurat. Ada orang sholat, terbuka auratnya kelihatan. Ya, duburnya bagian belakang. Ya, atau kelihatan bagian depannya. Ini kalau laki-laki kan auratnya cuma situ. Pusar sampai ke lutut, tersingkap. Ya, kelihatan itunya. Antum paham kan itunya? Iya. Atau perempuan, kalau perempuan lebih besar lagi. Karena seorang perempuan kalau keluar misalnya rambutnya, batal sholatnya. Lebih besar lagi. Ada perempuan kelihatan lehernya, batal sholatnya. Ada perempuan kelihatan dadanya,
batal sholatnya. Ada perempuan kelihatan lengannya, batal sholatnya. Batal sholatnya. Perempuan lebih besar, laki-laki hanya sedikit auratnya. Tersingkapnya aurat, batal sholat. Kenapa? Karena juga sudah berlalu bersama kita, sepakat para ulama tidak ada silang pendapat bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sah. Artinya kalau ada orang sholat terbuka auratnya, batal sholat. Tidak sah sholatnya. Mungkin bisa dipahami? Ini tidak ada silang pendapat. Dan kita sudah jelaskan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Itu sudah kita jelaskan. Hal ini bukan hanya dalam madhab Syafi'iyah, tapi ini dalam seluruh madhab. Dalam seluruh madhab. Berikutnya kata beliau, termasuk yang membatalkan sholat adalah taghyirun niyah, berubahnya niat. Ada orang sholat, di awal niatnya sholat duhur. Allahu Akbar. Ternyata sholat asar. Langsung dia ubah di tengah. Balik sholat asar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa bisa? Niat itu syarat sholat. Disepakati itu. Kenapa syarat? Karena dia sebelum sholat. Niat itu paling lambatnya sebelum kita bertakbir. Tidak boleh ada niat setelah Allahu Akbar baru berniat. Tidak sah sholatnya. Karena niat sebelum ibadah. Bukan dalam ibadah. Kami ulangi. Niat itu syarat. Syarat itu sebelum kita masuk dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah. Makanya kata Nabi SAW terkait dengan puasa. Malam yujmi'in siyam minal laili falasiyamalah. Siapa yang tidak berniat dari malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Malam itu maksudnya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sebelumnya itu. Kalau ada orang puasa tidak berniat sebelum fajar, tidak ada puasa baginya. Sama juga sholat. Tidak boleh diubah di tengah. Ketika kita salah niat, wajib kita batalkan. Kita batalkan, baru kita ulang. Baru kita ulang. Ini yang disebutkan karena niat juga syarat sahnya sholat. Ini secara umum bisa dikatakan disepakati. Walaupun di sana ada sedikit perselisihan dari Abu Hanifah. Pendapat dari Abu Hanifah, dia mengatakan niat itu bukan syarat sah. Cuma pendapat beliau menyelisihi Al-Quran, juga menyelisih hadits Nabi SAW. Di antara hadits yang paling jelas yang beliau selisih adalah hadits Umar ibn Khattab, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya, ini kan niat itu menjadi syarat dari ibadah. Bahkan Nabi bilang, sungguh setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian berikutnya, wastidbarul kiblah. Termasuk hal yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Antum sudah lewat sebelumnya di pembahasan syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Dan ana sudah rincikan antum. Kalau kita berada di Makkah, di Masjid Haram Makkah, wajib menghadap badan Ka'bah. Makanya di sana kiblat sofnya melingkar. Kenapa? Karena harus menghadap badan Ka'bah. Itu disepakati. Kalau kita di luar Mekah, seperti kita contoh kita di negeri kita ini Indonesia. Ya, maka yang wajib bagi kita adalah menghadap arah, bukan badan. Karena kalau kita menghadap badan Ka'bah, berarti sebentar sofnya juga belok. Tidak boleh lurus. Karena kalau lurus berarti di sana sudah tidak menghadap badan. Paham kan? Makanya untuk memudahkan kaum muslimin
Sepakat para ulama, siapa yang tidak melihat Ka'bah wajib menghadap arah. Diperhatikan ini, wajib menghadap apa? Arah kiblat. Arah Ka'bah, bukan badan Ka'bah. Bukan badan Ka'bah. Ini yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Terkait dengan dua kesepakatan ini. Artinya kalau ada orang tidak menghadap arah, malah dia membelakangi. Kita di Indonesia paling mudah. Arah kiblat kita adalah arah terbenamnya matahari. Paling mudah. Artinya di mana arah bayangan, disitulah kiblat. Kalau kita berdiri sebelum matahari tergelincir. Kan matahari naik di arah timur. Ketika naik di arah timur, otomatis bayangan ke arah barat. Ke arah bayangan itulah kiblat. Atau kalau mataharinya sudah tergelincir, berarti kan bayangan kemana? Ke arah timur. Kalau ke arah timur berarti kiblat kita berlawanan dengan bayangan. Itu paling mudah kalau kita. Negeri kita. Iya. Ke arah barat itulah kiblat. Ini yang disepakati. Kapan ada orang sholat membelakangi kiblat, batal. Wajib kalau dikasih tahu saat sholat, wajib dia berputar. Seperti yang terjadi di zaman sahabat. Dulu kiblat menghadap Baitul Maqdis. Sebelum turun perintah menghadap ke Baitullah. Turun ayat menghadap ke arah Ka'bah. Di Nabi kita Muhammad SAW dan belum sholat subuh menghadap langsung ke Ka'bah. Tapi orang-orang yang sholat di Masjid Kuba masih menghadap Baitul Maqdis. Maka orang yang sholat di Masjid Nabawi lewat dan mengatakan telah diturunkan ayat bahwa kiblat sudah berpindah. Dari menghadap Baitul Maqdis ke menghadap Baitullah. Apa yang terjadi? Fastadaru, maka mereka berputar. Ini menunjukkan wajib seperti itu. Harus. Langsung mereka berputar. Berikutnya, wal aklu wasyurb. Termasuk yang membatalkan sholat, makan dan minum. Ini jelas juga. Makan dan minum. Wal kohah. Dan tertawa, terbahak-bahak. Maksudnya itu kohah namanya. Iya. Siapa yang tertawa dalam sholat, batal sholatnya. Wariddah, yang terakhir murtad. Ada orang sholat, Allahu Akbar, na'udzubillah, tiba-tiba dia murtad. Batal sholatnya. Ini kalau terjadi. Ini kalau terjadi. Karena dengan murtad itu kan batal Islam. Kalau batal Islam berarti batal sholat. Batal sholat. Ini juga disepakati. Ini juga disepakati. Alhamdulillah selesai hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Kita cukupkan. Berikutnya lagi baru kita melanjutkan apa yang boleh sampaikan sebelumnya. Di fasal-fasal lagi setelahnya yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. InsyaAllah ta'ala kita ambil di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran untuk kesempatannya. Pertama Ustaz, mungkin ada 2 pertanyaan. Pertama Ustaz, bagaimana hukumnya? Kayak kejadian di Palu dulu yang terjadi gempa. Sempat teman-teman itu bawa sumbangan ke sana Ustaz. Nah ketika kita sholat berjamaah di masjid, ini masjid sudah agak retak-retak. Nah pada saat sholat tiba-tiba gempa lagi Ustaz, agak kencang. Nah di situ ada 2 pilihan dan ini masih pusing kami memilih Ustaz. Di situ tinggalkan sholat atau mati masuk dalam keadaan dijatuhi reruntuhan misalnya Ustaz. Karena mungkin dia yakin insya Allah tidak. Tapi tiba-tiba bagaimana di saat keadaan di situ Ustaz. Dan memang sudah kelihatan masjidnya itu sudah
retak-retak dindingnya Ustaz. Itu pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, mengenai perkara tadi jika ada ular maka bunuhlah. Bagi yang tadi Ustaz, hadis mengenai kalau ada ular dan kalajengking maka bunuhlah dulu, terus lanjutkan sholat. Nah bagaimana kalau misalnya ada beberapa orang Ustaz yang dia mungkin ya ada, minta maaf, fobianya dengan ular Ustaz. Dia takut dengan ular dalam artian jijik mungkin, sehingga tidak mampu bunuh, malahan takut. Jadi bagaimana kalau misalnya masuk di kamar, dia sholat di kamar, misalnya seorang perempuan, dia sholat di kamar, dia lihat itu ular sudah masuk di jendela, ada di jendela depan anunya. Tiba-tiba karena dia sudah lihat depan jendela, dia pindah ke kamar yang lain untuk sholat. Apakah itu membatalkan sholatnya? Karena jauh Ustaz, misalnya kamarnya di sebelah, dia sempat buka pintu, tutup pintu lagi. Nah, karena kalau dia bunuh, dia takut Ustaz. Ya bagaimana itu Ustaz? Apakah? Ya ada dua pertanyaan. Jazakallah khairan katsiran Baik, Ustaz. alhamdulillah. Kita sudah dengarkan itu, Masya Allah. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kalau ada orang sholat, tiba-tiba gempa? Apakah dia lanjut sholat? Atau dia batalkan, dia pergi, keluar dari bangunan itu. Pertama kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala katakan jangan memasukkan diri kalian dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, Allah suka orang yang berbuat baik. Berbuat baiklah pada diri. Paling tidak kan begitu. Ya. Karena ketika ada doror, boleh kita mengakhirkan sholat. Boleh kita pindah. Ya kan? Nabi SAW pernah terjadi waktu perang Khandaq. Karena musuh akan datang mengepung. Mereka gali Khandaq, gali parit. Waktu itu sampai mereka terlambat dari sholat asar. Karena kalau tidak, musuh akan masuk. Kan membahayakan. Membahayakan. Jadi dari situ jangan memasukkan diri kalian dalam hal yang membinasakan. Yang kalau tahu itu akan roboh, biar syahid ini. Itu bisa jadi butuh bunuh diri. Ini kan? Iya. Jangan masukkan dalam hal yang membinasakan. Juga Nabi SAW bersabda, la doror wala diror. Wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, ada orang sholat di kamarnya, masuk ular di kamar. Dia tidak bunuh karena takut. Kecoa saja dia lari, apalagi ular. Iya, apalagi ular. Gimana hukumnya? Akhirnya dia pindah kamar. Apakah batal sholatnya? Ya, apakah batal sholatnya untuk hal itu? Iya. Dia tidak bunuh, tapi dia pindah. Ya, dia pindah. Dohir dari hadis, dohir nampak dari hadis, tidak batal kalau dia bunuh ular. Tapi bagaimana kalau dia tidak bunuh, dia pindah? Apakah tidak batal juga? Ya wallahu alam dalam hal tersebut, kalau dipahami yang tersirat, terkandung dalam hadis, itu tidak ada masalah. Karena kalau bunuh tadi untuk menghindari doror. Sama juga kalau kita menghindar saja. Ya, dan itu pun yang disebutkan tadi tetap menjaga tidak melakukan hal lain, tidak berbicara. Hanya itu yang dia lakukan. Hanya itu yang dia lakukan. Dia hanya bergerak untuk menghindar ya dari ular itu, wallahu alam. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana ketika kita sholat, namun ternyata salah kiblat dan baru mengetahui bahwa kiblatnya itu salah pada saat pas selesai sholat, apakah harus diulang saat ya itu ini apa setelahnya ini nggak tahu apakah diulang? Iya, wajib ulang. Kalau kita sholat salah menghadap kiblat, kemudian kita tahu bahwa kiblatnya salah, wajib kita ulang.
wajib kita ulang karena sholatnya tidak sah. Karena sholatnya tidak sah. Wajib qadha. Maksudnya ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau sudah lewat waktunya? Diqadha. Iya kan boleh. Iya kan? Boleh dilakukan tersebut karena tadi tidak sah. Kemudian berikutnya, apakah batal sholatnya jika dalam kondisi sholat baru teringat lupa membuka cadar. Pada saat melepaskan cadar tersingkap lengannya. Tersingkap lengannya, batal sholatnya. Karena tersingkap auratnya. Ya, tersingkap auratnya. Kalau membuat tersingkap auratnya, tidak perlu dia buka. Tidak perlu dia buka. Karena akan membuat auratnya apa? Tersingkap. Dia sholat saja di atas keadaannya itu, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, jika seorang wanita memiliki kebiasaan haid 7 hari, kemudian karena di hari kelima dan keenam sudah tidak keluar lagi darah. Ia kemudian mandi dan berpuasa Ramadan di hari ke-7. Ternyata di malam harinya kembali keluar darah. Apakah sah puasanya? Tidak sah kalau masih di hari yang biasa dia haid. Karena bisa saja tadi itu belum kering. Belum selesai haidnya, cuman dia kira sudah selesai. Itu kalau dia sudah punya kebiasaan. Karena secara umum perempuan yang punya kebiasaan dia berpatokan kepada kebiasaannya. Kecuali nanti dia tidak punya kebiasaan. Itu baru kita berpindah. Putus maka suci, keluar darah maka haid. Tapi kalau dia punya kebiasaan seperti yang ditanyakan, maka ikut kebiasaan. Ikut kepada kebiasaan. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa lebih duluan sehari dari awal Ramadan yang ditentukan oleh pemerintah? Iya, yang ditentukan oleh pemerintah. Dia menyelisih pemerintah. Menyelisih Nabi SAW. Kata Nabi SAW, as-sawmu yauma tasumun. Puasa itu pada hari yang pemerintah berpuasa. Pada hari yang kebanyakan kaum muslimin berpuasa. Iya, kalau ada orang yang berpuasa menyelisih pemerintah, ya dia salah. Dia menyelisih apa? Pemerintahnya. Menyelisih pemerintahnya. Iya. Apakah lewatnya wanita dan anjing hitam tidak termasuk pembatal sholat? Ada yang membahas bahwa lewatnya wanita itu termasuk pembatal sholat, tapi dibatalkan oleh apa yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah sholat, Aisyah di depannya. Aisyah di depannya. Kalau belum sujud, belum cubit kakinya dan tekuk, baru sujud. Ketika Nabi SAW sudah berdiri, belum kembali ulurkan. Belum kembali ulurkan. Iya, dengan itu maka adanya perempuan di depan atau yang lewat itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kalau anjing memang ada datang dalil hal tersebut dan tidak ada yang membatalkan pendalilannya. Dan tidak ada membatalkan pendalilannya kalau lewat di depan. Kapan kemudian berikutnya, kapan terhitung sholat mulai bisa dikosor? Atau jamak ketika safar. Ketika sudah lewat rumah dari perkampungan kita. Misalnya orang Makassar sudah lewat Makassar. Itu sudah bisa jamak kosor. Sudah bisa jamak kosor. Kalau belum lewat dan masuk waktu, maka hanya bisa jamak sempurna. Maksudnya masuk waktu duhur. Kita sudah mau safar, maka sholat duhur 4 rakaat, kemudian bangkit sholat asar 4 rakaat, kemudian jalan. Itu kalau belum keluar dari kampung. Kalau sudah keluar dari kampung, lewat dari kampung kita, maka boleh jamak kosor. Sudah boleh jamak kosor, wallahualam. Apa hukumnya jika seorang sholat tiba-tiba kentut kecil
kentut mini ya. Yang tidak berbunyi dan tidak juga berbau. Apakah tetap harus keluar dari sholat dan wudhu ulang? Iya. Kan ilahnya bukan bau, bukan bunyi, tapi kentut. Kentut, bukan bau, bukan bunyi. Karena ada kentut, ya, tidak berbau, tidak bunyi, tapi kentut. Keluar di situ. Wajib keluar membatalkan sholat dan wudhu. Ini kalau yakin keluar ya, bukan hanya was-was. Kalau hanya hayalan, enggak. Kalau hanya hayalan, tidak keluar. Karena Nabi SAW diadukan kepada beliau seorang yang dihayalkan padanya keluar sesuatu. Kata Nabi SAW kepadanya, la yang sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Kalau hanya sekedar hayalan, jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ini dia yakin dapat. Maka walaupun tidak ada bau, tidak ada suara, wajib dia keluar. Bagaimana dengan kaki perempuan pada saat sholat, pada saat sujud? Apakah membatalkan sholat? Telapak kaki kita sudah bahas tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau berpendapat tidak batal kalau telapak kakinya. Karena kata beliau tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Walaupun yang paling utama dan paling hati-hatinya ditutup. Dan tidak batal kalau tersingkap dengan tidak sengaja. Itu telapak kaki, bukan bagian punggungnya. Bagaimana hukumnya pada saat sholat bersin mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Dia terbiasa bersin Alhamdulillah. Tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau sengaja, batal sholatnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saat sholat kemudian melihat anak melakukan hal yang berbahaya. Lalu ibunya berdehem. Seperti itu. Iya. Dengan keras sebagai isyarat. Apakah hal ini membatalkan sholat? Iya. Berdehem dengan seperti itu. Dia tidak membatalkan kalau untuk maslahat. Walaupun kalau dia tidak bersuara. Dia langsung gerak saja. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Wallahualam. Kita lihat lagi ini pertanyaan satu kertas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam satu komunitas yang dimana kegiatannya adalah turun ke jalan. Bagi-bagi makanan. Dalam kegiatan ini akhwat ikut turun ke jalan. Membagi makanan. Sehingga interaksi dengan lawan jenis tidak bisa dihindari. Ya. Karena mereka lah penerima makanan tersebut. Kegiatan ini masih bisa tetap berjalan tanpa ikut serta dari akhwat. Karena masih ada ikhwan yang ikut serta juga dalam komunitas ini. Mohon tanggapannya Ustadz. Ya, kalau bisa dihindari, kenapa kita masuk? Kenapa kita masuk? Iya, sholat saja yang wajib. Itu tempatnya di rumah. Apalagi hanya sekedar membagi makanan. Seorang mau dapat pahala sedekah, tidak harus dia turun. Tidak harus dia yang pergi membaginya. Kita saja memasak makanan di rumah sama dengan pahalanya orang yang membaginya. Tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang dikurangi. Jelas dalam hal tersebut seorang tidak seharusnya memasukkan dirinya kepada hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu apalagi dalam pertanyaan masih bisa dihindari. Beda kalau kejadiannya, kalau dia tidak tolong orangnya akan mati. Ya harus dia tolong.
Harus dia kasih makanan. Ya, ada orang di hadapan rumahnya sudah kelaparan sekali. Kalau dia tidak kasih makanan, bukan mahramnya. Tapi kalau dia tidak keluar kasih makanan, orang itu akan mati. Dia keluar. Darurat namanya. Darurat namanya. Iya, kalau bisa menghindar, tidak boleh. Iya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Ada seorang perempuan tua yang sholat sirriyah. Tapi dia mengeraskan suaranya. Bagaimana hukum sholatnya? Kalau sekali-sekali atau satu ayat, tidak semuanya boleh. Karena Nabi SAW kadang memperdengarkan ayat dalam sholat sirriyah. Dalam sholat yang dikecilkan suaranya. Itu dibolehkan. Misalnya seorang berwudu dan bersiap-siap untuk sholat maghrib. Namun dia lupa menghadirkannya sebelum takbir. Apakah sholatnya juga tidak sah? Iya, kalau dia sudah berniat berwudu untuk sholat maghrib, kemudian tidak ada amalan lain sebelumnya, sah. Sah sholatnya walaupun tidak hadir sebelum takbir. Kan dia sudah niat untuk wudunya tadi. Kemudian berikutnya bagaimana hukumnya sholat di kapal yang arah kiblatnya berubah-berubah. Kan di kapal akan disampaikan. Kiblat sekarang menghadap lambung kiri, lambung kanan. Kan dikasih tahu. Dan perubahannya itu tidak secepat itu. Tiba-tiba bergerak sini, tiba-tiba belok begini. Kan tidak begitu. Ya tidak begitu. Jadi jangan terlalu berlebihan berpindahnya itu. Iya berpindahnya itu. Kan diumumkan di kapal. Dan kalau ditakdirkan antum sholat. Tadi kapal sudah umumkan ke sisi ini. Dalam sholat tiba-tiba ombak besar. Angin kencang. Akhirnya kapalnya berbalik arah. Berbalik arah. Maka antum ikut berbalik. Antum ikut berbalik. Kalau tidak bisa maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Bertakwa kepada Allah semampunya. Kita lihat pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita tertawa dalam sholat, tetapi tidak kelihatan giginya? Berarti hanya senyum ya. Kalau ketawa dengan koh-koha dia keluar suaranya tapi tidak kelihatan giginya. Ya, tapi berbunyi. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Iya, kalau tertawa. Batal sholatnya. Tadi sudah disinggung oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan alhamdulillah. Sudah lewat dari setengah jam 8 ya. Sudah lewat sekali. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Melanjutkan pembahasan disebut oleh penulis rahimallahu ta'ala. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.